Apanya nih? Sidang apanya? Sidang Alvina Victor, penganiayaan informasi elektronik. Oke. Kalau sidang kalau sidang pidananya itu tanggal 8 jawaban. Tanggapan dari penuntut umum kan kemarin agendanya eksepsinya ini. Eksepsinya Nikita. Tanggal 8 itu ini kalian bisa lihat tanggal 8 itu adalah jawaban dari jaksa. Jadi setelah dieksepsi, jaksa nanti menjawab. Kayak gitu. Kalau kalian bilang berharap Nikita Mirzani bebas, menurutku Nikita Mirzani itu besar peluang untuk bebas. Karena secara bukti nanti akan diperiksa, buktinya itu bisa buyar semua. Ya banyak juga yang heran. Kalau terkait sidang perdata itu ada di 11 Juni. Terakhir sidangnya tanggal 11 Juni, tapi belum ada jadwal sidang di sini. Mudah-mudahan segera bebas. Kalian mau bertanya terkait apa? Sudah nonton belum podcastnya ini, Dokter Richard Lee? Kalau kalian udah nonton, itu enak. Bantu ini dulu, bantu repost, like, sampai 20.000 like-nya, bantu ya teman-teman ya. Biar ramai. Kenapa bisa buyar? Bukti-buktinya karena kalau rekaman itu untuk menjadi bukti tidak boleh disebarluaskan. Entah rekaman itu bocor atau tidak, tapi harus disahkan di pengadilan. Seharusnya begitu di majelis hakim. DRL nanyanya ngotot, muter-muter, nanya itu aja. Yang kemajakan nyawur itu pengacaranya RG. Ngawurnya kayak gimana? Menurut kalian ngawurnya kayak gimana? Scorpio. Jadi sidang perdatanya belum ada ini ya, belum masuk di SIPP lagi. Ini kan kalau sidang itu kita bisa cek di tiap pengadilan. Di pengadilan mana aja dimulai, tinggal kalian klik namanya, itu kalian bisa lihat jadwal sidangnya. Selagi sidangnya terbuka untuk umum. Bang, menurut abang kenapa si Reza nggak mau hadir juga? Kalau di sidang pidana itu dia nanti harus hadir sebagai saksi korban, karena kan dia yang melapor. Selebihnya itu dia boleh nggak hadir. Terus kalau di sidang perdata dia harus hadir nanti di agenda mediasi. Dan Bang Fami udah bilang bahwasanya apapun yang terjadi pasti nggak bakalan damai. Pasti nggak bakalan damai. Bang, mukanya mulus banget pakai efek ya. Nggak ada efek kalau kita pakai. Masya Allah, makasih ya. Kalau kita pakai efek kayak gini, layarnya itu nggak ini. Tidak bisa pakai efek lagi karena udah pakai efek ini. Efeknya itu karena bisa pasang gambar. Kalau RK nggak hadir juga seperti apa kelanjutannya? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Ada peraturan Mahkamah Agung kalau nggak salah. Kayak gitu. Saya gak berani RG flexing di sosmed. Jadi kayak gitu, seharusnya dia hadir. Bantu like-nya 20.000. Bantu 20.000 like-nya. Terus yang gak bisa nge-give gak usah nge-give. Di live saya itu saya gak suruh kalian nge-give ya. Hanya kalian bantu like aja, bantu like, bantu repost. Yang belum follow kalian silakan follow. Itu aja. Bukan gak berani tapi uangnya. RG gak pernah muncul. RG terlalu banyak pelanggaran, malah NM yang terdakwa. Ami kira-kira bakal bebas. Kemungkinannya insya Allah bakal bebas sih. Besar kemungkinan bebas. Kalian lihat gak Tom Lembong? Pak Tom Lembong itu bebas putusannya. Dugaan korupsi kan?
bebas. Masya Allah, makasih ya Pak Iksan ya. Tom Lembong aja bebas. Jadi kalau memang kan you mau laporkan orang apapun itu boleh-boleh aja. Yang penting ada pasalnya, terus unsurnya, terus lolos di penyelidikan dan penyidikan. Tapi kan di pengadilan nanti akan diuji semuanya buktinya. Bibirnya merah banget. Nggak pakai apa-apa bro. Kalau nggak disuap bebas, kalau nggak disuap pakai enggak lah, aman itu. Kalau RG benar pasti dia udah keluar. Nah bisa juga jadi alasan sih itu, orang baik mah pasti bebas sih. Itu kasus kode biru toko kue ngelaporin atas nama perusahaan loh. RG enggak, agak lain memang. Toko kue ngelaporin atas nama perusahaan. Iya, kalau toko kuenya itu adalah perusahaan, ya memang yang harus laporkan adalah perusahaan yang melaporkan. Semangat 20 tahunnya wanita Amazon, Hasbi Abi. Maksudnya apa itu? Intinya one prestasi NM pasti menang pasti 100% menang. Ya kayak gitulah. Itu aja kalian bisa lah lihat, dengar itu rekamannya. Siapa? Kan Mail tanya, kalau dokter nggak keberatan ya, mintanya 5M. Kalau dokter nggak keberatan ya, gimana caranya diperas? Iya nggak apa-apa, dia bilang sendiri, iya nggak apa-apa. Kalian dengar nggak rekaman itu? Dengar nggak? Jadi kayak gitu. Gimana caranya orang katanya diperas sementara terjadi kesepakatan? Good, bener bang. Iyalah, bener lah. Tadi kata Miss Gosip eksepsi NM ditolak ya bang. Belum ada ditolak atau tidak. Apa pengacara bisa bantu kami? Apa tuh? Gak masalah, ngapain. Tanggal 8 itu masih jawaban dari eksepsinya Nikita Mirzani, jawaban dari jaksa terkait eksepsi. Pintar nih bang. Kasih paham bang, nonton full YouTube. Iya. Makanya saya bilang teman-teman kalian coba nonton podcastnya Dr. Richard Lee. Kalian setuju nggak kalau misalnya saya diajak podcast sama Dr. Richard Lee? Setuju nggak? Seru sih kalau misalnya Dr. Richard Lee mau undang dari kami ini yang melihat posisinya Nikita Mirzani dan dari kubu sebelah kan. Kita bisa berdiskusi. Iya kan? Bantu 20.000 like-nya lah. Kalian gak perlu banyak nge-give, kalian denger aja. Kalian yang mau tanya-tanya silakan kalian tanya. Tapi bantu like, terus setelah itu kalian bantu posting. Yang belum repost kalian repost. 766 orang, 770 orang. Ini boleh lah, kalian bantu repost aja, kalian bantu like. Bantu like aja. Kalau 100.000 like-nya juga, itu bakalan lebih rame di sini. Di situ Mail bilang kalau enggak dikasih duit nanti akan jelek-jelekin. Mana ada? Di mana ada? Uang tutup mulut, Hasbi, kalau kamu bilang ada uang tutup mulut, ada. Tapi kan rekaman itu kita harus buka yang lengkap. Rekaman itu kita harus buka secara lengkap. Andalan cu, siap. Coba nonton YouTube rekaman Fro. Itu apa rekaman yang lengkap ya Hasbi ya? Nggak apa-apa. Di sini teman-teman ya, siapapun yang mau pro sama siapapun nggak jadi masalah. Kita mau diskusi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Thank you. Om Hervin, thank you Om Hervin ya. Masa satu topi? Biasanya Om Hervin itu satu paus. Coba kalian bantu sapa dulu Om Hervin. Bilang Om Hervin paus. Biasanya dia ngirim paus, dia orang baik. Kenalan saya, baiklah dia orangnya. Tapi untuk yang lain kalian gak usah fokus di give, kalian fokus di like aja sambil dengarkan. Kalau belum follow silakan kalian follow. Nah itu Om Hervin, kasih paus. Om Hervin orang baik. Om Hervin, iya Om Hervin sering give paus itu.
Hampir 900 orang Om Mervin bilang katanya paus. Kayak gitu. Dia selalu give pause ya setiap kali kita live. Ya itu Hira memposting ulang. Om Hervin kasih pause. Donat. Nah ini baru donat belum. Tadi topi sekarang donat. Om Hervin itu baca komen itu Om Hervin. Orang bilang kasih pause. Jadi kalau kita bilang rekamannya Nikita Mirzani kan Dokter Richard bolak-balik pertanyaan ke Bang Fahmi, tapi Bang Fahmi udah nggak nyambung. Apanya yang nggak nyambung? Di mana? Oh ya bro, saya nonton podcastnya Dokter Richard Lee, dengan Bang Fahmi itu 1 jam lebih. Saya ulang sampai 3 kali. Itu Mervin ada ini pause-nya, katanya pause-nya gitu. Oh ya bro Hasbi, kau yang nggak paham maksudnya dia. Dari segi mananya kau bilang dibolak-balik sama Dokter Richard Lee, Bang Fahmi nggak nyambung. IQ-mu yang nggak sampai. Karena mungkin kau nggak kuliah hukum. Kayak gitu, Om Erpin itu di komen semua orang itu Om Erpin. Om Erpin ini sering give pause dia. Masih ada nggak itu Om Erpin? Mana ada bolak-balik nggak nyambungnya Bang Fahmi? Nah, sementara pertanyaannya Dokter Richard Lee nggak susah-susah amat. Yang mana pertanyaannya? Jangan panas saudara, kita diskusi di sini. Iya, kita diskusi, tapi kayaknya kamu nggak paham. Kayak gitu, 369 pemerasan apa bukan? Bukan pencemaran. Lihat aja pasalnya, unsurnya. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Pasalnya katanya pemerasan dengan menggunakan pencemaran dan membuka rahasia. Memangnya apa? Rahasia apa yang takut dibuka? Itu yang dibilang Pak Fahmi kan? Apa rahasia negara? Kalau rahasianya kebuka, negara hancur. Enggak kan? Perang Dunia Ketiga kalau rahasianya kebuka. Rahasia apa? Terus pencemarannya di mana? Dicemarkan apanya yang dicemarkan? Terus pergantian pasal dari 368 menjadi 369 itu kalau delik aduan, kamu belajar dulu hukum. Kalau delik aduan itu nggak boleh diganti pasalnya oleh jaksa. Kayak gitu dong. Iyalah. Kalian di situ kalau berpendidikan, orang kaya, orang berpendidikan punya banyak koneksi bisa takut. Aneh alasannya. Iya, 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 silakan bertanya aja Pak Asbi. Tanya aja itu nggak perlu ini. Tanya aja. Koneksiku bagus gak? Iya iya, sempat jaringannya ini ya lagi merah. Padahal saya pakai pakai paket data sama pakai wifi. Oh membela Nikmir atau dokter? Ya. Oke jelas. Di antara semua di antara semua di antara semua kalau kayak gini gimana? Aman gak? Masih lag gak? Thank you udah bergabung di tim saya. Nge-lag, aduh nge-lag lagi bang. Udah aman ya? Ini udah hijau ini. Ini udah hijau. Udah kan jaringan. Aman bang. Oke. Mana si Hasbi tadi bertanya aja. Kalian yang mau bertanya aja biar kita kasih tahu di sini. Kita jelaskan. Kita bahas dari segi apa dulu bang? Apa saudara? Rekaman atau perubahan pasal? Kau mau bahas dari mana? Rekaman atau perubahan pasal bebas. Silakan bro. Silakan bahas aja.
Sebenarnya saya nggak punya apa ya, nggak pantas untuk jawab pertanyaannya, soalnya akunnya aja akun tidak real. Terus apa ya, nggak jelas akunnya. Menurut abang ini jebakan gak sih? Bisa jadi, bisa jadi. Bang, bagaimana dengan Miss Gosip jadi di penjara? Belum ada yang laporkan. Harus Nikita yang laporkan itu. Delik aduan. Hasbi naikin Komal aja bang. Iya, naikin aja itu. Bang percayalah si Hasbi itu buzzer cari panggung. Iyalah. Kalian setuju nggak kalau kita kick aja? Kita block. Kalau kalian setuju, ya udah ada rame-rame kalian kirim 1 bunga. Saya kick. Daripada kalian nggak nyaman kan? 1 bunga pertama, 2 bunga. 600 orang kirim bunga Pak Hasbi, mohon maaf ya. 600 orang kirim bunga, mohon maaf, kayaknya kita ini. Kita baru mau bertanya bro. Iya, nanti di blok daripada ribut. Saya sebenarnya mau sih, mau kalian mau tanya apapun dari kubu manapun gak ada masalah, tapi minimal akun asli. Bang, emang kalau kasus perselingkuhan itu yang melaporkan bisa ganti rugi ya? Perselingkuhan yang melaporkan bisa ganti rugi, maksudnya kayak gimana? Kenapa bisa orang melaporkan perselingkuhan terus ganti rugi? RG permainkan hukum dari awal sampai berjalan sidang selalu diwakili. Aman aja itu kalau misalnya pengacaranya emang itu tugas pengacara. 17 orang yang kirim bunga belum. Dari 600 orang 27 nggak balance. Kalau misalnya kita nge-kick dari sekarang belum bisa. Itu baru 17 tercatat kok. Kalau 1 orang 1 bunga dia buy. Perkembangan sidang NM ya aman-aman aja sih. Sejauh ini gak ada masalah. Mata duitan, ya Allah. Makanya kau ikut dari tadi lah. Saya bilang di sini nggak perlu kok kalian nge-give. Silakan kalian like aja. Yang belum follow kalian follow atau repost. Kalau kata abang gimana kasusnya? Halo ya, halo. NM bisa bebas. NM kemungkinannya bebas besar menurut saya. Lihat aja. Kalian bakalan lihat nanti prediksi-prediksi saya terbukti atau tidak. Bang, kalau kasus yang dirubah pasal ini bisa, kenapa di pandangan hukum ngaruh nggak untuk kebebasan NM? Gak ngaruh, justru pasalnya lebih ringan. Kemarin 368 itu maksimalnya 9 tahun. 369 sekarang maksimal 4 tahun. Yang bikin ditahan kan karena ada TPPU-nya juga. Tapi nggak tahu bagaimana definisi TPPU yang mereka maksud. Nggak gampang itu orang TPPU, dinyatakan TPPU. Bang, persidangan NM selama ini menurut abang menguntungkan buat dia? Menguntungkan lah. Mana ada gugatan wan prestasi juga. Bang, pasal pemerasan dan TPPU kan sudah hilang. Kenapa NM tidak ditangguhkan penahanannya? Dimintakan untuk ditangguhkan sama Pak Fahmi. Mudah-mudahan di ACC. Sementara dimintakan untuk ditangguhkan penahanannya di pengadilan. Mungkin untuk tahanan kota dan lain-lain. Silakan tanya aja. Menurut abang bisa bebas? Iya, kemungkinannya besar dia bebas. Anaknya NM opnam ya? Gak tahu, saya bukan keluarganya NM bro. Kasian tuh anaknya lagi sakit. Iya, namanya seorang ibu. Kalau thank you ya. Kalian ini bantu like aja. Yang nggak bisa give nggak usah maksa-maksa give. Kalian bantu like aja, itu udah bagus. Itu udah sangat apresiasi kayak gitu. Si Hasbi hilang ya? Hasbi mana Hasbi, pertanyaanmu? Kan kau belum di-kick. Kalau NM melaporkan LG kenapa salah apa aja bang? Kalau tidak benar ya fitnah. Ya kalau benar ya wan prestasi, karena kan terjadi kesepakatan. Katanya kesepakatannya itu kan seharusnya sampai 2000 berapa begitu. Tapi di pertengahan jalan waktunya belum habis, tiba-tiba RG melaporkan. Begitu keterangannya Pak Fahmi dan pandangannya Pak Fahmi, saya pun setuju sih.
Iya nggak apa-apa lah, emang kita nggak ngomong apa-apa juga. Mau ada mata-mata, kita nggak menjelekkan siapapun juga, kita menjelaskan berdasarkan aturan hukum. Penyokong NM. Bukti rekaman di situ, Dokter Reza minta cari titik terangnya. Minta cari titik terangnya, Mail maunya harus ada tips. Coba putar. Minta dibantu, minta dibantu untuk direview baik-baik, minta damai, biar gak disenggol. Oke? Oke sampai di situ. Tapi kan pasti ada uang tutup mulut. You punya kepentingan sama public figure. Kan itu mereka kalau you mau kayak begitu hitungannya endorse. Gimana sih? Janganlah kamu buat seakan-akan kamu tidak mengerti, Hasbi. Kemarin kenal. Kemarin awal mulanya kenapa ya Bang speak up produk RG? Mulai ngarang bro. Kena kamu. Apa yang ngarang? Apanya yang ngarang? Apanya? Ya nonton aja podcastnya Bang Fami lah. Nonton aja. Saya akan begini Hasbi. Begini Hasbi, kamu kasih tunjuk akun aslimu. Kita buat room, kita diskusi. Kenapa tim RG masih ke 369? Itu pemerasan, beda univ, beda kurikulum kah? Ya unsurnya itu begini loh, kalau 369 memang pemerasan, tapi dilakukan dengan cara memaksa, mengancam, kekerasan. Itu. Jadi orang yang tidak punya kemerdekaan gitu, betul-betul nggak bisa, nggak berdaya apapun. Kemudian diperas itu 368. Kalau 369 itu bunyinya pemerasan dengan cara melakukan pencemaran dan membuka rahasia kayak gitu. Mengancam, kalau nggak salah mengancam dengan mencemarkan dan membuka rahasia. Mana ada orang diperas tapi dia dulu yang telepon si pemeras itu. Makanya Bang Fami itu bilang itu adalah kesepakatan, karena yang nyari, yang mau ketemu itu adalah dari pihak pelapor. Tapi kan ini perkaranya masih berjalan, kita nggak menjudge siapapun. Nanti dilihat apakah terbukti laporannya dipidana dan bagaimana gugatan wan prestasinya Pak Fahmi. Kayak gitu. Aduh, sulit juga sih. Sulit. Makanya ini kita kayak diadu domba. Dulu awal-awal saya kalau bikin live Nikita Mirzani itu kan saya selalu bilang kalau yang dukung NM bunga, yang dukung pelapor kopi. Itu aman-aman aja, sampai 4.000 orang nonton, sampai 7.000 orang nonton. Aman-aman aja. Sekarang kalau misalnya saya bilang kalian vote ya, kalau vote kirim bunga, itu orang bilang, "Oh, lo malah cari duit." Aduh. Bro, cari duit. Satu paus aja belum bisa beli pulpen. Kalau saya nyari duit, satu paus aja belum bisa beli pulpen ini. Saya kerjanya bukan di TikTok. Makanya kau baca itu syarat sah perjanjian Hasbi. Kalau kau baca syarat sah perjanjian, bukan by kontrak, itu syarat sah perjanjian itu. Membuat kontrak itu bukan syarat sah perjanjian.
Kalian ini makanya tadi ku bilang kan baru 23 orang yang kirim bunga. Kasih cukup lah 100 atau 200. Ini kan yang nonton 700, minimal minimal tengah-tengah lah. Kita kick dia. Nggak bisa dipertahankan juga soalnya masalahnya dia akun ini, akun nggak jelas. Kasih cukup aja setengah ini, setengah daripada penonton inilah atau seperempat dari penonton kita kick. Ramai-ramai aja. Kayak gitu. Ini bolehlah kalian komen-komen, mau dari kubu siapapun, dukung siapapun ya boleh-boleh aja kan proses hukum masih jalan. Tapi kalau misalnya kalian mau diskusi, minimal keilmuan kita sama. Artinya kalian paham. Terus apa ya, akunnya akun asli lah. Hampir semua penonton di sini yang mendukung Nikita Mirzani itu akunnya akun asli. Tapi setiap kali yang berseberangan sama saya, itu semua akunnya akun gak asli. Itu baru berapa itu yang kirim? Yang kirim baru sekitar 30-an, 36. Baru 36 orang. Kalau dia muncul kita kick lah. Apa pertanyaanmu? Kesepakatan apa? Kayak gitu. Jadi betul Pak, akun fake. Kalau memang itu endorsement berarti harus dipromosikan, bukan dijelas. Lah malah dia yang ngawur bro, dia yang ngawur. Si Hasbi muncul lagi tapi dia yang tambah ngawur. Kamu bertanya seakan-akan tidak ngerti. Lah kan kemarin setelah dikasih berapa 4M dengan 2 tahapan, gimana caranya bukan kesepakatan? Katanya kan katanya diperas. Tapi katanya ada nggak kayak gini misalnya? Ada orang katanya diperas. Kamu diperas berapa? Iya aku diperas. Diperasnya berapa? 5M. Tapi aku nawarnya jadi 4M. Bisa nggak orang diperas itu terus ada tawar menawar di situ? Nggak ngerti bro. Tapi mohon maaf Hasbi ya, kalau sampai dengan setengah orang di sini yang nonton itu vote menggunakan bunga ini untuk nge-kick kamu, mohon maaf kita kick ya. Kayak gitu, mohon maaf. Nah ini Dewe udah ngirim. Thank you. Coba kita lihat. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin dari santailah saudara, kamu jangan ketar-ketir. Lah ngapain ketar-ketir? Bukan ketar-ketir, kamunya aja nggak nyambung. Jadi setiap kali saya bikin live itu banyak orang yang kayak mengadu domba. Kalau misalnya saya bilang ayo kita vote, Nikita bunga, yang kubu berseberangan sama kita ya udah kirim kopi. Langsung ada itu yang bilang lah cari duit, lah ngarapin gift, kayak diadu domba. Akhirnya nggak ada yang ngirim, nggak ada yang vote. Saya masih bertanya lagi saudara, kamu bertanya itu kamu pun tidak mengerti dengan persoalan, dan pertanyaanmu itu nggak nyambung kayak gitu. Ini SB udah berapa orang ya? Sorry SB ya kalau ini terkirim. Nanti dicek ya. Setelah di give itu bisa tercek. Kalau sampai setengah daripada penonton ini nge-give bunga untuk kamu Hasbi, kamu bye-bye. Silakan kamu ngetik aja terus. Tolong di repost ya teman-teman dengan pertanyaanku. Apa pertanyaanmu? Yang tadi tidak di endorse, lah kan baru dibayar. Tiba-tiba dilaporin. Karena uang itu masuk, katanya pemerasan. Mawar sudah 165 ya. Dikit lagi. Mawar 165 itu nggak bisa ditukar juga, nggak bisa ditarik. Santai aja. Kalian bantu like dong, bantu like, ini belum sampai, biar 50.000 belum sampai, baru 39.000. Bantu like aja biar ketar-ketir katanya Hasbi. Kenapa sih kalau liveku itu rame kayak pada ketar-ketir? Kalau udah mulai pak pengacara yang ngomong terkait Nikita Mirzani kayak ketar-ketir. Baru bayar terus laporin, nggak mau reviewnya. Hasbi ini kurang omega. Iya dia nggak paham.
Itu kalau saya saya live itu apa ya, kayak rame banget. Kayaknya Asbik, saya kalau live dan ngomong terkait Nikita Mirzani kamu ketar-ketir ya. Sorry ya, soalnya di sini banyak yang pro, banyak yang dukung, banyak orang baik di sini. Kayak gitu. Kakak Dewe itu, lihat itu Kakak Dewe. Militan Nikita itu banyak. Pasti kalian tahu kan? Soalnya pengacara RG baru beli buku bang. Oh iya, tunggu ya, tunggu ya. Ini buku namanya buku apa ini? Buku KUHP, KUHP. Ah kan? Ini kamu baca ini dulu Asbi, KUHP sama KUHAP. Oke, 161 dari Dewe, 100 orang dari sini. Siap-siap aja Asbi. Kamu jangan muncul. Kalau muncul kayaknya kamu di-kick. Udah dikit lagi. Udah berapa? Udah 340. Lagi 60. Itu Hasbi. Kamu merasa terangkat karena yang bela banyak. Saya kasih satu pertanyaan lagi saudara. Iya, silakan bertanya. Udah mau sampai 400 itu yang nge-give Hasbi. Waktumu udah dekat. Tapi kalian ngerasa kan? Iya, makasih ya. Tapi jangan berhenti like ya. Udah 50k. Tapi kalian ngerasa kan? Setiap kali saya buat live, itu kayak ketar-ketir. Kakak Dewe, thank you ya. Makasih banyak. Ini orangnya support. Sama yang itu. Pokoknya semua yang udah nge-give, mau satu bunga, mau banyak, itu kalian thank you. Kita buat seru-seruan aja. Pokoknya kalau kita live itu buat ramai. Buat ramai. Kalau ramai katanya Hasbi ketar-ketir. Ketar-ketir Hasbi. Itu Hasbi kau lihat. Saya bacain ya, saya bacain. Kalau misalnya pasal 369. 369. Nah, ini apa? KUHP ya? Tiga enam sembilan. Pasal 369. Mending cari di Google lah, lebih aman. Kakak Dewe, thank you. Mana itu Asbi, ketar-ketir. Orang itu setiap kali saya buka live Nikita Mirzani, giliran kita mau vote, malah ada yang muncul lah cari duit, lah cari gift, cari ini, cari itu. Akhirnya nggak ada yang ngevote, nggak ramai. Kalau nggak ramai kan nggak seru. Orang ahli hukum nggak perlu baca pasal saudara. Saya bacain kamu pasal bro. Woi bro, Pak Fahmi itu udah puluhan tahun jadi lawyer, dia pun masih baca pasal. Kau kira pasal itu mau dia hafal? Coba kalau memang bisa kau hafal aja semua ini pasal. Memangnya ada lawyer yang hafal semua pasal? Tiap katanya itu dia tahu persis. Nggak ada lah. Kayaknya udah cukup ya. Kita say bye-bye ya. Coba kalian say ini dulu. Say bye untuk Hasbi. Bilang bye Hasbi. Say bye dulu, bye. Bilang bye Hasbi. Bilang bye. Bye Hasbi, bye. Jangan kabur bro. Jangan kabur bro. Saya masih bertanya. Akun asli bro, akun asli. Udah pada bilang bye itu Hasbi. Bye. Bye udah. Udah di blok. Claim victim kau Hasbi. Bye Hasbi. Kitab suci nggak ada yang halal. Nggak ada lawyer yang hafal semua pasal bro. Nggak ada. Kita tahu bagian-bagiannya, kita tahu pasal-pasalnya, pasal ini terkait ini, kita pasal ini terkait ini, pasal ini mengatur ini. Kita tahu, tapi nggak ada
nggak ada yang bisa menghafal untuk semua itu karena kan bisa dibaca ulang gitu. Kayaknya bapak ini dijebak dengan pertanyaan tadi. Nggak ada lah, saya nggak jawab apa-apa juga yang berbahaya. Ya jelas lah, detailnya harus dibaca kitab lah. Itu pedoman gak sih, bukan menghafal. Nice. Menurut Mas ini kasusnya gimana? Saya nggak dari awal. Kalian dengar nggak dari awal? Saya bilang saya nggak mau menyerang pribadi. Saya cuma membahas kasus ini. Iya nggak? Coba yang nonton dari awal kalian kasih komentar dulu. Aku lihat pengikutnya Pak Pengacara semua. Iya kan? Saya punya konten. Setiap kali saya bersuara, saya nggak pernah jelek-jelekan. Bahkan di RG pun saya nggak pernah jelek-jelekan. Saya nggak pernah nyerang pribadi. Kalau kalian ngomong yang lain, kalian ngomong fisik, saya nggak pernah. Ya nggak pernah. Lah kan kita belajar dari kasus ini. Kan kita bahas kasus ini. Waktu persidangan Nikita Mirzani, Miss Gosip ada juga hadir. Iya katanya. Kata Koko Hero dia ada hadir. Dia hadir. Tapi kayaknya sidangnya katanya udah selesai. Baru dia hadir. Iyalah bro. Kalau kalian memberikan kritik itu ada batasannya. Kalau kalian memberikan juga dukungan, tidak perlu menjatuhkan atau mencaci atau memaki orang lain. Intinya uang dikasih untuk apa? Kalau merasa memberi karena diancam, memang ancamannya apa? Gampangnya kayak gini, kalau misalnya diperas, kok bisa terjadi tawar-menawar? Kalau diperas, siapa yang menelpon? Kalau diperas, siapa yang menentukan pembayaran terminnya 2 kali? Kalau diperas, siapa yang meminta untuk tutup mulut? Siapa yang meminta untuk damai? Itu kan, kalau diperas. Betul nggak? Coba. Kalian bilang betul atau enggak? Betul atau enggak? Betul atau enggak? Terus yang menentukan, yang meminta pembayaran 2 kali melalui jalur apa, cash atau transfer, saya nggak tahu lah. Siapa? Lah gimana caranya orang diperas terus kayak gitu? Gitu dong. Saya nggak pernah saya nggak membenci siapapun dan tidak mencintai berlebihan siapapun, mendukung sefanatik siapapun, enggak. Saya cuma menjelaskan aturan hukum. Lah kalau hari ini saya sekolah hukum kemudian kita bersuara atau memberikan pendapat hukum kan boleh. Kalau misalnya saya tidak pernah sekolah di hukum dan profesi saya juga bukan di bidang hukum, penegak hukum, ngapain saya mau bicara kayak gini, kan saya nggak punya kapasitas. Oh iya, kalian yang belum follow dulu biar nanti review terus nanti konten-konten saya terkait itu semua bisa kalian dengar nggak terlambat. Kalian follow aja dulu. Yang lebih lucunya biasanya si penggugat paling effort buat datang ke persidangan, Naim malah takut. Penggugat itu adalah Nikita Mirzani. Penggugat, yang tergugat adalah DRG. Gitu loh. Kenapa sih Niki bisa dipenjara gara-gara si muka abu-abu? Kalian itu nggak boleh serang fisik, nggak boleh bilang muka abu-abu, nggak boleh bilang ini itu, jangan. Kalau saran saya ya nggak boleh. Yang baik-baik aja. Kalau kalian mau koreksi pasal, kalau kalian mau merasa tidak sesuai, kalian mau bersuara boleh-boleh aja. Tapi kan tetap nanti yang menentukan adalah persidangan. Tapi jangan menyerang fisik. Oke? Cakep banget auranya, aur-auran. Semangat selalu, Pak. Kita jadi penonton, kita jadi, kalau kalian memang fans Nikita, kalian dukung Nikita, kalian jadi yang tertib, yang tidak menyerang pribadi, menyerang fisik, nggak lakukan bullying lewat elektronik, jangan kayak gitu. Oke? Dari awal Niki bukan ancam kor-kor untuk minta uang, tapi mengedukasi masyarakat tentang produk berbahaya. Cakep, jawabannya cakep.
Untuk 657 orang ini, kalau kalian share masing-masing satu orang share live saya ini bakalan ramai lagi. Bisa bisa sampai 2000 orang kayaknya yang nonton. Coba kalian bantu share dulu, bantu share, bantu repost. Ayo, 10 detik aja, nggak sampai 10 detik itu repost dan share. Kalian ramai-ramai 600 orang ini, 600 orang repost dan share itu banyak itu. Penontonnya rame. Kita dengarkan yang lain juga. Mungkin yang belum sempat nonton, yang belum follow, yang mau dapat update, yang masih penasaran itu mungkin ketinggalan. Fix bapaknya kayak kena jebakan dengan pertanyaan semua bapak tidak laporkan. Lah, gak apa-apa lah. Maksudnya mau dilaporkan. Terus saya memangnya tadi ngomong apa, kan ada rekamannya di sini. Saya nuduh apa juga?